keceplosan. Aksi demo kemarin sempat viral karena ada emak-emak yang sangat berani maju paling depan melawan polisi. Bahkan di orasinya, si emak-emak ini mencaci maki presiden segala. Katanya, Prabowo mundur ganti Anies. Waduh, lah ini. Awalnya sih keren ya, tapi waktu dia nyebut Anies, semua mencium bau busuk di sini. Ini orang provokator ternyata. Lagi dan lagi, Hendro Priyono mantan kepala BIN mencurigai bahwa ada pihak kalah pilpres dan cukong-cukong koruptornya yang menggerakkan kerusuhan ini. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayal di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Oh datang. Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Oh ini kecurigaan seorang mantan kepala BIN teman-teman. Ketika kemarin sempat bahkan sampai detik ini pun masih sangat panas sekali. Ada demo di mana-mana. Kemudian sampai kemarin ada korban jiwa juga ya. Terus yang kemudian ini dicuriga adalah pertama ketika ada aksi demo. Ada emak-emak yang tiba-tiba dia menyuarakan dengan lantang bahwa dia ingin presiden diganti saja dengan Pak Anies. Kemudian dari insiden kemarin, seperti yang dikatakan oleh Pak Hendro Priyono tadi, kok ini terkesan mencurigakan sekali ya? Apalagi kalau kita bicara soal kebijakannya Pak Prabowo beberapa waktu belakangan, bahkan di era kepemimpinannya ini kan Pak Prabowo lagi tegas-tegasnya untuk memberantas para gembong-gembong korupsi ini. Salah satunya adalah foto yang tadi kalian lihat, foto yang ada di sebelahnya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak Riza Khalid. Riza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini bukan sekedar Tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Riza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Gitu. Godfather-nya katanya. Godfather-nya. Ya. Kejaksaan Agung berani menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dan Riza Khalid ini. Kenapa tiba-tiba negara ini berani sama Riza Khalid? Kalau saya menduga ya, itu karena sudah diizinkan oleh Prabowo. Jadi prakondisi yang menimpa kejaksaan, kan kejaksaan ini selalu terhambat ketika mau menindak orang-orang tertentu. Sehingga merasa kejaksaan ini tidak leluasa, lalu dibuatlah satu kebijakan yang sebenarnya melanggar kebijakan yang umum berlaku, bahwa pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya itu kan polisi. Lalu Pak Prabowo diberi TNI kan yang mengamankan. Alasannya tidak masuk akal karena di kejaksaan ada TNI, sejak dulu ada TNI. Satu. Lalu yang kedua, di undang-undang, dua undang-undang yang menyatakan itu, di undang-undang kejaksaan sendiri ya, disebutkan memang bahwa pengamanan jaksa dan keluarganya itu dilakukan oleh polisi. Boleh minta ke TNI atas permintaan polisi. Kalau polisi tidak sanggup, kejaksaan bisa minta ke polisi agar dimintakan. Kalau ini langsung antar kejaksaan. Dan TNI kan tidak boleh. Tapi kalau ditempuh kebijakan dengan sebuah perpres boleh. Ya sudah, kita lihat perkembangannya. Nah, lalu orang mulai menafsirkan, ini mungkin dorongan Prabowo agar kejaksaan tidak takut. Seperti halnya yang sudah dikatakan, kejaksaan jangan takut. Nah, itu dalam pandangan gitu. Jadi dia pasti Riza Khalid ini sudah melewati beberapa pimpinan, selalu gagal. Nah sekarang, di mana kuncinya? Ketemu oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang berani. Nah karena ada yang berani, lalu ya dibuatlah jaksa itu disunting untuk berani. Ini menurut saya, meskipun tidak pasti sih namanya, gejala hukumnya kan seperti itu. Kok sebelum ada ini tidak berani, sesudah ini kok berani kan gitu kira-kira. Tapi gini,
Anda jangan terlalu banyak menafsirkan. Prabowo tuh pikirannya gini gitu. Nggak mau dia. Oke, ini teman-teman yang barusan dibongkar oleh Prof. Mahfud MD ketika seorang gembong koruptor seorang ini itu susah banget waktu itu ditangkap dan baru menemukan titik terangnya, alias dia pada akhirnya bisa ditindak itu di eranya Pak Prabowo Subianto. Lantas apa hubungannya nih ketika tadi kita bicara soal Pak Anies Baswedan, soal kecurigaan dari mantan kepala BIN Pak Indro Priyono, soal oknum yang sedang memancing di air keruh, terus kemudian kok tiba-tiba ada Riza Khalid, apa hubungannya nih? Ternyata faktanya mereka itu punya hubungan erat, teman-teman. Dengan ditetapkannya si Riza Khalid ini jadi tersangka, kira-kira nih bakal ada narasi kriminalisasi nggak ya? Hah? Soalnya kan kemarin ada capres yang kampanye pakai jet pribadinya si ini, iya kan? Itu capres yang katanya ya si paling anti oligarki loh katanya. Tapi ya sudahlah. Bakal ada nggak tuh narasi kriminalisasi? Waduh, dengan fakta yang barusan dibongkar oleh salah seorang netizen, teman-teman. Jangan-jangan kecurigaan dari Pak Indro Priyono benar nih. Dari insiden yang, ya memang kita tidak pernah mengharapkan adanya insiden soal demo, soal korban jiwa yang kemarin, teman-teman ya. Terus kemudian ada seseorang yang memanfaatkan ini. Ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan situasi ini, memancing di air keruh ini, teman-teman. Jangan-jangan kecurigaan itu benar. Dan jangan-jangan pihak yang kalah pilpres adalah orang yang dimaksud oleh Pak Indro Priyono. Gimana kalau menurut kalian? Soalnya nyambung nih. Pihak yang lagi seneng-senengnya kayak ibaratnya maju paling terdepan menyuarakan ini. Itu yang gerombolannya anak Abah. Gerombolan yang kemarin kalah pilpres. Bahkan secara terang-terangan dia mengatakan ingin mengganti presiden dengan Pak Anies Baswedan. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunjukkan dengan jelas. Artinya apa? Fix 100% jelas bahwa narasi untuk menurunkan Prabowo itu bukan berasal dari Gibran, aksi massa, ataupun dari pendukung nyata Jokowi. Persis seperti yang saya bilang di video, bahwa framing ini sengaja dilempar untuk mengalihkan dari inti masalah. Nanti pasti bilang, kan akun bot, akun ternakan, ini itu segala macam arahnya ke sini. Akun ternakan siapa yang bisa menjamin itu yang buat siapa, bos? Bisa aja kalian sendiri yang buat untuk mengglorifikasi nafsu politik kalian. Saya kasih contoh satu hal yang bisa diverifikasi nih. Salah satu bukti video ini bisa diverifikasi kebenarannya. Nah ini teman-teman. Ada netizen yang memberikan komentar juga mengenai merespon dari adanya video. Karena kerap kali ketika ada hal-hal semacam ini yang selalu jadi tameng mereka adalah ini akun yang sengaja dibuat oleh pihak A misalkan. Ini tuh kita itu menjaga Pak Prabowo, mengawal Pak Prabowo supaya nggak terjadi tuh si orang yang mereka tidak ingin naik yaitu Mas Gibran itu menggantikan sosoknya Pak Prabowo Subianto. Dan kerap kali mereka juga menarasikan hal-hal yang tidak masuk akal. Seolah mereka itu mengkhawatirkan kalau Pak Prabowo itu bakal kenapa-kenapa. Tapi di sisi lain, justru mereka sendiri yang sebetulnya ingin menggeser Pak Prabowo Subianto yang kemudian pengen banget idola mereka naik, yaitu Pak Anies Baswedan. Ngaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar, timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye, atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye, padahal jet itu milik oligarki. Bahkan ini sampai ada KDM yang buka suara, ini nampaknya menyetel seorang Anies Baswedan yang ternyata faktanya dia orang yang dijunjung para pendukungnya, seolah dia itu dia itu orang yang paling benar, paling suci, paling ya itulah teman-teman ya. Tapi ternyata dia adalah orang yang justru bekerja sama
dengan seseorang yang diburu-buru di Indonesia. Orang yang terus kabur-kaburan, bahkan orang yang dari dulu sulit banget ditangkap. Ternyata sekarang di eranya Pak Prabowo ini, dia tidak bisa seperti itu lagi, teman-teman. Ada titik terang dari itu semuanya. Malu gak sih kira-kira? Mereka dengan lantang pertama-tama mengatakan, oh kami ini berusaha untuk melindungi Pak Prabowo Subianto. Ya, pertama-tama seperti itu. Soalnya mereka benar-benar ingin menggambarkan kalau iya loh, kita ada di pihaknya Pak Prabowo Subianto loh. Tapi ternyata ada fakta bahwa mereka ini pihak yang sebetulnya kerjasama dengan musuh yang ada di Indonesia saat ini. Dari dulu bahkan ya. Kemudian mereka secara terang-terangan juga jatuhnya keceplosan kali ya. Dia membongkar aib mereka sendiri. Dia membongkar tujuan mereka sendiri, yaitu ingin menggeser Pak Prabowo Subianto. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengatakan itu dan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di Indonesia, itu demo-demo yang saat ini sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru teman-temanku. Rizal Calit ternyata membiayai dana kampanyenya Anies Baswedan, teman-teman. Kita bisa lihat pantasan kampanye kemarin ada yang menjanjikan BBM gratis. Inilah Rizal Calit, penyokong dana kampanye dan pemberi fasilitas jet pribadi untuk Anies. Sama-sama orang nyaman, teman-teman. Astaga, Pak. Pantesan menggebu-gebu sampai turun demo berjilid-jilid. Anies Baswedan pengen menjadi presiden. Kalau Anies jadi presiden, ini terselamatkan, bos. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah korupsi di Pertamina itu terungkap, banyak netizen yang mempertanyakan dulu waktu kampanye Pilpres tahun 2024 ya. Anies Baswedan katanya waktu datang kampanye itu menggunakan pesawat jet pribadi milik Riza Khalid. Nah, siapa itu Riza Khalid? Riza Khalid itu adalah orang imigran zaman yang di Indonesia itu menjadi mafia gas atau mafia minyak. Dan anaknya Riza Khalid ini juga tertangkap dalam kasus oplosan. Dan dari Nasdem sendiri mengatakan bahwa Anies naik pesawat jet itu adalah kendaraan Nabi. Emang zaman Nabi udah ada pesawat, Pak. Dulu waktu kampanye Anies Baswedan, tim sesnya itu katanya mau mendatangkan malaikat. Nah sekarang dari kader Nasdem malah katanya pesawat Nabi. Kata pengamat politik Ujang Jamarudin mengatakan bahwa pesawat yang dinaiki Anies Baswedan ini sama seperti dengan pesawat yang dinaiki oleh Jokowi saat kampanye tahun 2014. Sekarang kita cari perbedaannya nih Pak nih. Nih, pesawat pribadi milik Surya Paloh. Nah, ini kan yang waktu kampanye di Bali tahun 2014. Itu warnanya putih, Pak. Sedangkan ini dari yang dipakai Anies Baswedan nih, yang dari Riza Khalid nih. Nah, warnanya hitam. Itu aja dari bentuk warna, dari bentuk panjang dan pendeknya pesawat itu beda, Pak. Kamu itu pengamat politik, apa ternak wabah? Logo. Jaksa Agung menetapkan Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Reza belum ditahan karena berada di luar negeri. Reza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak.
Riza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Riza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Riza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut, tidak hadir, berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Semuanya terbongkar teman-teman bahwa ternyata ada keterkaitan antara Pak Anies Baswedan dengan seseorang yang saat ini itu sudah mulai bisa disentuh oleh hukum. Yang mana ternyata kedekatan antara dua orang ini sangat dekat sekali. Bahkan terbongkar juga kalau bohir pencapresannya Pak Anies yaitu orang ini. Nah pertanyaannya sekarang, ketika semuanya sudah nampak jelas di mana orang yang bisa disentuh hukum ini saat ini kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sudah ibaratnya bisa dikatakan agak terpojok gitu. Apa jangan-jangan gara-gara hal ini, lantas ini kerusuhan ini merupakan bentuk serangan balik dari orang yang kita maksud tadi? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa. Keceplosan. Aksi demo kemarin sempat viral karena ada emak-emak yang sangat berani maju paling depan melawan polisi. Bahkan di orasinya, si emak-emak ini mencaci maki presiden segala. Katanya, Prabowo mundur ganti Anies. Waduh, lah ini. Awalnya sih keren ya, tapi waktu dia nyebut Anies, semua mencium bau busuk di sini. Ini orang provokator ternyata. Lagi dan lagi, Hendro Priyono mantan kepala BIN mencurigai bahwa ada pihak kalah pilpres dan cukong-cukong koruptornya yang menggerakkan kerusuhan ini. Ada yang mengail di air keruh. Ini demonstrasi saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang akan nunggangin itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayal di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu Pak Indro lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Oh datang. Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Oh ini kecurigaan seorang mantan kepala BIN teman-teman. Ketika kemarin sempat bahkan sampai detik ini pun masih sangat panas sekali. Ada demo di mana-mana. Kemudian sampai kemarin ada korban jiwa juga ya. Terus yang kemudian ini dicuriga ada pertama ketika ada aksi demo. Ada emak-emak yang tiba-tiba dia menyuarakan dengan lantang bahwa dia ingin presiden diganti saja dengan Pak Anies. Kemudian dari insiden kemarin, seperti yang dikatakan oleh Pak Hendro Priyono tadi, kok ini terkesan mencurigakan sekali ya? Apalagi kalau kita bicara soal kebijakannya Pak Prabowo beberapa waktu belakangan, bahkan di era kepemimpinannya ini kan Pak Prabowo lagi tegas-tegasnya untuk memberantas para gembong-gembong korupsi ini. Salah satunya adalah foto yang tadi kalian lihat. Foto yang ada di sebelahnya Pak Anies Baswedan, yaitu Pak Riza Khalid. Riza Khalid ini udah lama di Tengara ya, atau bahkan diyakini bukan sekedar Tengara. Inilah pemain mafia minyak di Indonesia ini. Tapi beberapa pemimpin nasional kita yang semula berjanji akan memberantas mafia itu tidak bisa menangkap Riza Khalid ini. Padahal katanya di situ kuncinya. Gitu. Godfather-nya katanya. Godfather-nya. Ya. Kejaksaan Agung berani menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dan Riza Khalid ini
Kenapa tiba-tiba negara ini berani sama Riza Khalid? Kalau saya menduga ya, itu karena sudah diizinkan oleh Prabowo. Jadi prakondisi yang menimpa kejaksaan, kan kejaksaan ini selalu terhambat ketika mau menindak orang-orang tertentu. Sehingga merasa kejaksaan ini tidak leluasa, lalu dibuatlah satu kebijakan yang sebenarnya melanggar kebijakan yang umum berlaku, bahwa pengamanan terhadap jaksa dan keluarganya itu kan polisi. Lalu Pak Prabowo diberi TNI kan yang mengamankan. Alasannya tidak masuk akal karena di kejaksaan ada TNI, sejak dulu ada TNI. Satu. Lalu yang kedua, di undang-undang, dua undang-undang yang menyatakan itu, di undang-undang kejaksaan sendiri ya, disebutkan memang bahwa pengamanan jaksa dan keluarganya itu dilakukan oleh polisi. Boleh minta ke TNI atas permintaan polisi. Kalau polisi tidak sanggup, kejaksaan bisa minta ke polisi agar dimintakan. Kalau ini langsung antar kejaksaan. Dan TNI kan tidak boleh. Tapi kalau ditempuh kebijakan dengan sebuah perpres boleh. Ya sudah, kita lihat perkembangannya. Nah, lalu orang mulai menafsirkan, ini mungkin dorongan Prabowo agar kejaksaan tidak takut. Seperti halnya yang sudah dikatakan, kejaksaan jangan takut. Nah, itu dalam pandangan gitu. Jadi dia pasti, Riza Khalid ini sudah melewati beberapa pimpinan, selalu gagal. Nah sekarang, di mana kuncinya? Ketemu oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang berani. Nah karena ada yang berani, lalu ya dibuatlah jaksa itu disuntik untuk berani. Oh, ini menurut saya, meskipun tidak pasti sih namanya, gejala hukumnya kan seperti itu. Kok sebelum ada ini tidak berani, sesudah ini kok berani kan gitu kira-kira. Tapi gini, Anda jangan terlalu banyak menafsirkan. Prabowo tuh pikirannya gini gitu, nggak mau dia. Oke, ini teman-teman yang barusan dibongkar oleh Prof. Mahfud MD ketika seorang gembong koruptor seorang ini itu susah banget waktu itu ditangkap dan baru menemukan titik terangnya, alias dia pada akhirnya bisa ditindak itu di eranya Pak Prabowo Subianto. Lantas apa hubungannya nih ketika tadi kita bicara soal Pak Anies Baswedan, soal kecurigaan dari mantan kepala BIN Pak Indro Priyono, soal oknum yang sedang memancing di air keruh, terus kemudian kok tiba-tiba ada Riza Khalid, apa hubungannya nih? Ternyata faktanya mereka itu punya hubungan erat, teman-teman. Dengan ditetapkannya si Riza Khalid ini jadi tersangka, kira-kira nih, bakal ada narasi kriminalisasi nggak ya? Soalnya kan kemarin ada capres yang kampanye pakai jet pribadinya si ini, iya kan? Itu capres yang katanya ya si paling anti oligarki loh katanya. Tapi ya sudahlah. Bakal ada nggak tuh narasi kriminalisasi? Waduh, dengan fakta yang barusan dibongkar oleh salah seorang netizen, teman-teman. Jangan-jangan kecurigaan dari Pak Indro Priyono benar nih. Dari insiden yang, ya memang kita tidak pernah mengharapkan adanya insiden soal demo, soal korban jiwa yang kemarin, teman-teman ya. Terus kemudian ada seseorang yang memanfaatkan ini. Ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan situasi ini, memancing di air keruh ini, teman-teman. Jangan-jangan kecurigaan itu benar. Dan jangan-jangan pihak yang kalah pilpres adalah orang yang dimaksud oleh Pak Indro Priyono. Gimana kalau menurut kalian? Soalnya nyambung nih. Pihak yang lagi seneng-senengnya kayak ibaratnya maju paling terdepan menyuarakan ini, itu yang gerombolannya anak Abah. Gerombolan yang kemarin kalah pilpres. Bahkan secara terang-terangan dia mengatakan ingin mengganti presiden dengan Pak Anies Baswedan. Nah, ini komentar yang saya tunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunjukkan dengan jelas. Artinya apa? Fix 100% jelas bahwa narasi untuk menurunkan Prabowo itu bukan berasal dari Gibran, aksi massa, ataupun dari pendukung nyata Jokowi. Persis seperti yang saya bilang di video, bahwa framing ini sengaja dilempar untuk mengalihkan dari inti masalah. Nanti pasti bilang, kan akun bot, akun ternakan, ini itu segala macam arahnya ke sini. Akun ternakan siapa yang bisa menjamin itu yang buat siapa, bos? Bisa aja kalian sendiri yang buat untuk mengglorifikasi nafsu politik kalian. Saya kasih contoh satu hal yang bisa diverifikasi nih. Salah satu bukti video ini bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, ini teman-teman. Ada netizen yang memberikan komentar juga mengenai merespon dari adanya video. Karena kerap kali ketika ada hal-hal semacam ini
Yang selalu jadi tameng mereka adalah, oh ini akun yang sengaja dibuat oleh pihak A misalkan. Ini tuh kita itu menjaga Pak Prabowo, mengawal Pak Prabowo supaya nggak terjadi tuh si orang yang mereka tidak ingin naik, yaitu Mas Gibran, itu menggantikan sosoknya Pak Prabowo Subianto. Dan kerap kali mereka juga menarasikan hal-hal yang tidak masuk akal. Seolah mereka itu mengkhawatirkan kalau Pak Prabowo itu bakal kenapa-kenapa. Tapi di sisi lain, justru mereka sendiri yang sebetulnya ingin menggeser Pak Prabowo Subianto yang kemudian pengen banget idola mereka naik, yaitu Pak Anies Baswedan. Ngaku orang yang anti oligarki, seolah-olah berhadapan dengan oligarki, tetapi saat pemilu, di belakang layar, timnya mendatangi oligarki, meminta bantuan untuk dana kampanye. Atau di saat pemilu menggunakan fasilitas pesawat, jet pribadi untuk kegiatan kampanye. Padahal jet itu milik oligarki. Bahkan ini sampai ada KDM yang buka suara. Ini nampaknya menyetel seorang Anies Baswedan yang ternyata faktanya dia orang yang dijunjung para pendukungnya, seolah dia itu dia itu orang yang paling benar, paling suci, paling ya itulah teman-teman ya. Tapi ternyata dia adalah orang yang justru bekerja sama dengan seseorang yang diburu-buru di Indonesia. Orang yang terus kabur-kaburan, bahkan orang yang dari dulu sulit banget ditangkap. Ternyata sekarang di eranya Pak Prabowo ini, dia tidak bisa seperti itu lagi teman-teman. Ada titik terang dari itu semuanya. Malu gak sih kira-kira? Mereka dengan lantang pertama-tama mengatakan, oh kami ini berusaha untuk melindungi Pak Prabowo Subianto. Ya, pertama-tama seperti itu. Soalnya mereka benar-benar ingin menggambarkan kalau iya loh, kita ada di pihaknya Pak Prabowo Subianto loh. Tapi ternyata ada fakta bahwa mereka ini pihak yang sebetulnya kerjasama dengan musuh yang ada di Indonesia saat ini. Dari dulu bahkan ya. Kemudian mereka secara terang-terangan juga jatuhnya keceplosan kali ya. Dia membongkar aib mereka sendiri. Dia membongkar tujuan mereka sendiri, yaitu ingin menggeser Pak Prabowo Subianto. Dengan cara apa? Dengan cara mereka mengatakan itu dan memanfaatkan situasi yang sedang terjadi di Indonesia, itu demo-demo yang saat ini sedang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terbaru teman-temanku. Rizal Calit ternyata membiayai dana kampanyenya Anies Baswedan, teman-teman. Kita bisa lihat pantasan kampanye kemarin ada yang menjanjikan BBM gratis. Inilah Riza Calit, penyokong dana kampanye dan pemberi fasilitas jet pribadi untuk Anies. Sama-sama orang nyaman, teman-teman. Astaga, Pak. Pantesan menggebu-gebu sampai turun demo berjilid-jilid. Anies Baswedan pengen menjadi presiden. Kalau Anies jadi presiden, ini terselamatkan, bos. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah korupsi di Pertamina itu terungkap, banyak netizen yang mempertanyakan dulu waktu kampanye Pilpres tahun 2024 ya. Anies Baswedan katanya waktu datang kampanye itu menggunakan pesawat jet pribadi milik Riza Calit. Nah, siapa itu Riza Calit? Riza Calit itu adalah orang imigran zaman yang di Indonesia itu menjadi mafia gas atau mafia minyak. Dan anaknya Riza Calit ini juga tertangkap dalam kasus oplosan. Dan dari Nasdem sendiri mengatakan bahwa
Anies naik pesawat jet itu adalah kendaraan Nabi. Emang zaman Nabi udah ada pesawat, Pak. Dulu waktu kampanye Anies Baswedan, tim sesnya itu katanya mau mendatangkan malaikat. Nah sekarang dari kader Nasdem malah katanya pesawat Nabi. Kata pengamat politik Ujang Jamarudin mengatakan bahwa pesawat yang dinaiki Anies Baswedan ini sama seperti dengan pesawat yang dinaiki oleh Jokowi saat kampanye tahun 2014. Sekarang kita cari perbedaannya nih Pak nih. Nih, pesawat pribadi milik Surya Paloh. Nah, ini kan yang waktu kampanye di Bali tahun 2014. Itu warnanya putih, Pak. Sedangkan ini dari yang dipakai Anies Baswedan nih, yang dari Riza Khalid nih. Nah, warnanya hitam. Itu aja dari bentuk warna, dari bentuk panjang dan pendeknya pesawat itu beda, Pak. Kamu itu pengamat politik, apa ternak wabah? Logo. Jaksa Agung menetapkan Muhammad Reza Khalid sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina tahun 2018-2023. Reza belum ditahan karena berada di luar negeri. Reza Khalid diketahui melakukan pemufakatan jahat berupa intervensi pembuatan rencana kerjasama penyewaan terminal BBM Merak. Reza Khalid juga menghapus klausul skema kepemilikan Pertamina atas objek sewa terminal BBM Merak. Reza telah dipanggil 3 kali oleh penyidik Kejagung, namun tak pernah hadir. Diduga Reza Khalid berada di Singapura. Tetapi khusus FRC selama 3 kali berturut-turut dipanggil dengan patut tidak hadir berdasarkan informasi yang bersangkutan tidak tinggal di dalam negeri. Ya, untuk itu kami sudah kerjasama dengan perwakilan Kejaksaan Indonesia di luar negeri, khususnya di Singapura. Ya, kami sudah ambil langkah-langkah. Semuanya terbongkar teman-teman bahwa ternyata ada keterkaitan antara Pak Anies Baswedan dengan seseorang yang saat ini itu sudah mulai bisa disentuh oleh hukum. Yang mana ternyata kedekatan antara dua orang ini sangat dekat sekali. Bahkan terbongkar juga kalau bohir pencapresannya Pak Anies yaitu orang ini. Nah pertanyaannya sekarang, ketika semuanya sudah nampak jelas di mana orang yang bisa disentuh hukum ini saat ini kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Sudah ibaratnya bisa dikatakan agak terpojok gitu. Apa jangan-jangan gara-gara hal ini, lantas ini kerusuhan ini merupakan bentuk serangan balik dari orang yang kita maksud tadi? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.